Pamirsa, Bali nenten wantah keloktah antuk keluwihan jagat lan budayani. Mawinan, makwe sanemi bikain rauh ke Bali, sekemon taler mederbi wisata religius, sane matiosan. Magenaring desa Kampial, Kelurahan Benua Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Desa sane wenten dering pebukitan antuk keluwihan pemandangan segara Tanjung Benua, saking doh mederbi asiki genah sane kewastanin Puja Mandala. Puneka wantah genah pusat peribadatan majeng ring lelima agama, inggih puneka Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, lan Hindu. Ring tengahing Puja Mandala punika wenten Masjid Agung Ibnu Battuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Wihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan di Bali utawi GKPB Bukit Doa. Selian punika, taler wenten pura jagat nata, sane mendampingan wenten ring asiki genah. Pangemong Masjid Agung Ibnu Battuta nuturang, Puja Mandala menterbi artos tempat ibadah. Punika wit saking pikayunan wargi muslim sanerau saking Pulau Jawi, lan meneng ring wewidangan benua lan Nusa Dua. Mangdeni menterbi masjid newek. Pikayunan puniki medal duk warse siu 900 siadasa, duaning masjid sane pinih nampak wenten ring wewidangan kuta, sani doh nyeni kirang langkung nyantos kalidase kilometer saking genah ipun meneng. Sakemaun, pihak minoritas parwargi puniki kebanda antuk surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri lan Menteri Agama. Saparindikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya. Pakerimik warga punika, mawinan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dawak punika Job Afi, sane digelis mablik bagan sarang pemerintah daerah lan pemucuk rumasuk pengelingsir wargi Irika. Menteri Nunas mandeni kewangun genah peribadatan majeng ring lelima agama sane keangkenin ring Indonesia dawagi punika. Baik, jadi untuk keberadaan kawasan Puja Mandala ini, jadi lebih awal saya sampaikan bahwa ini adalah tanah milik dari ITDC. Jadi milik ITDC memberikan kepada semua tempat ibadah, 5 tempat ibadah, yaitu jumlahnya berkisar 2 hektar. Jadi ini masing-masing paling barat ada masjid, sebelahnya gereja Katolik, sebelahnya ada vihara, sebelahnya lagi ada Protestan, sebelahnya lagi ada pura. Jadi untuk pembangunan masjid ya, maupun yang tempat ibadah lain itu masing-masing biayanya. Jadi masing-masing menggali dana. Jadi ini khusus untuk masjid, ini memang swadaya murni dari masyarakat. Jadi yang pertama memang dana awal itu didapatkan oleh para investor ya. Jadi pada saat itu pada tahun 93 itu Pak Yop Ape ya selaku Menpar Postel pada saat itu. Jadi untuk penggalian dana ini beliau sangat konsen sekali. Jadi mengajak pengurus atau panitia masjid ini untuk tergabung dalam penggalian dana. Jadi beliau mengundang para investor yang berinvest di Nusa Dua dan sekitarnya. Itu kebetulan pada saat itu adalah bulan puasa pada tahun itu. Jadi beliau mengundang buka puasa bersama di rumah dinas beliau di Jakarta. Jadi singkat cerita, jadi di sana ditawari kepada investor itu sendiri masing-masing. Jadi terkumpullah dana 678 juta pada saat itu. Nah itulah dana awal yang didapat oleh panitia. Jadi itulah yang digunakan. Jadi singkat cerita bahwa ini telah digunakan, terus tempat lain juga dikerjakan. Jadi masing-masing mengerjakan itu. Jadi terakhir pada tanggal 20 Desember tahun 1997, tanggal 20 Desember tahun 1997 itu bersama-sama itu diresmikan.
tempat ibadah ini. Ya walaupun masjid pada saat itu belum selesai 100%, tapi yang jelas yang lantai utama itu ada bantuan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, jadi itu langsung dibuatkan masjid yang di atas, kita cuma menyiapkan struktur daknya saja. Ini asli memang sudah seperti ini, memang penyelesaiannya kan bertahap. Jadi pertama yang diselesaikan itu lantai utama ini. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa bantuan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang dipimpin oleh Presiden kedua Pak Soeharto, itu ya yayasannya. Jadi yayasannya itu, setelah itu baru bertahap lantai ini. Karena ini masjid ini sangat unik. Kalau dari depan berlantai 2 kelihatan, kalau dari samping berlantai 3, kalau dari belakang itu lantai 6. Jadi karena tanahnya curam, jadi seperti itu. Jadi lantai 6 kalau dari belakang. Ini kapasitas masjid 2.300. Berbicara tentang sejarah Puja Mandala, ini sebetulnya serangkaian dengan terbangunnya destinasi pariwisata internasional Nusa Dua, yang mana yang membangun ini tentu adalah dari BUMN. Dari sanalah terbersit satu pertimbangan adanya fasilitas, yang mana pada saat itu mantan Menpar Fostel almarhum Job Ape, beliaulah yang menggagas supaya ada dukungan untuk umat beragama dari manapun yang datang punya spesial tempat peribadatan. Ini peletakan batu pertama sebetulnya tahun 1994. Tetapi mulai terbangun dan mulai adanya satu aktivitas umat beragama, itu sejatinya diawali oleh Kristen Katolik dan Kristen Protestan, kemudian barulah yang Muslimnya. Ini semua adalah tentu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah Provinsi Bali, Gubernur Bali, tentunya juga Bupati Badung, dan semua ini berjalan sedemikian, kemudian barulah kemudian disusul oleh wihara, dan justru untuk Hindunya adalah terbangun yang terakhir, yang mana diserahkan kepada masing-masing umat untuk membangun rumah ibadahnya masing-masing, jadi bukan disupport oleh pemerintah dan sebagainya. Nah kemudian dengan terbangunnya inilah baru saja adik lihat ternyata dari Universitas Norwegia yang mendalami harmonisasi kerukunan umat beragama memantau bahwa di Indonesia khususnya di Bali ini ada satu keunikan tersendiri. Ada 5 rumah ibadah berjajar dalam satu pelataran parkir. Memang ini unik. Nah, kita di tanah air, kita di Bali yang mayoritas Hindu, sebetulnya sangat menyupport dan ingin membangun, menunjukkan satu toleransi, menunjukkan satu kebajikan dan kebijakan kepada seluruh umat. Dan satu kebetulan saya selain adalah warga Hindu, kebetulan juga saya sudah 10 tahun lebih diminta kesediaan kebersamaan sebagai ketua paguyuban antar umat di sini, mengetahui betul bagaimana membangun, menciptakan harmonisasi kerukunan ini benar-benar kami wujudkan. Kita tidak penting menyebutkan bahwa kita adalah mayoritas, ini adalah minoritas. Karena kalau bicara mayoritas minoritas itu pertanda kita ini yang besar, ini yang kuat, ini yang kecil, ini yang lemah. Tidak. Jadi kita sama, dan kami merasa bersyukur kunjungan-kunjungan dari berbagai daerah, dari level anak-anak sekolahan, termasuk dari kementerian, dari Panpaspres, kemudian termasuk dari luar negeri, sering melakukan kunjungan ke sini. Kami informasikan. Inilah yang kami bangun untuk menjadikan satu, katakanlah genetika positif, untuk membangun rasa kebersamaan itu. Harapan kami adalah semoga viral-viral tentang radikalisme,
itu mulailah untuk semakin mereda. Jangan ada gesekan-gesekan di antara kita walaupun beda umat, beda agama, tetapi marilah kita saling menghargainya. Kita tidak penting membicarakan umat lain, tetapi marilah kita dengan fokus umat sendiri tetap saling menghargai, karena kita di Hindu punya istilah tatwamasi. Kamu adalah engkau dan engkau adalah aku. Sehingga kalau kamu sudah menghargai aku, masa aku tidak menghargai kamu? Jalannya ke sana. Sekali lagi, semoga kami tetap mendapatkan satu anugerah, tetap mampu membangun dan selalu terikat pada nilai-nilai kebaikan, kebajikan, dan kebijakan untuk menggetok pilarkan toleransi kerukunan antar umat beragama. Sebab kalau kita sudah merasa rukun, segalanya akan merasa lebih tenang dan lebih nyaman. Demikian yang bisa saya informasikan. Sekali lagi, semoga apa yang telah kami bangun di sini bisa menjadi benih, bisa menjadi viral yang positif untuk kita semua. Tanpa kenyamanan, tanpa kedamaian, tanpa ketenangan, kita tidak akan bisa membangun apapun. Kawentenan genah ibadah puniki, mawinan para karyawan lan tamiu sani rauh presiden ngemargiang suadarmaning magama. Kawentenan pusat peribadatan puniki, taler nyihna yang ring jagati, keluwihan kerukunan beragama ring Bali. Pamirsa, pikayunan ngewangun genah ibadah ring wawidangan Nusa Dua puniki kear sebecik oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia dawak punika Job Afi. Selanturnya nih, Menteri nitahang BTDC mandeni nyiaga yang genah. Ring warse siu sangates siada sekali, BTDC milih tanah sani jimbar nyani kali tengah hektar are ring desa Kampial. Tanah punika kakapah dados lelima. Mawinan dados nyani suang-suang rumah ibadah ngemulihan genah jimbar nyani 5 meter persegi. Genah puniki ngawit kewangun dukwarse siu sangatus siada sepapat lan memargi kantos siu sangatus siada sepitu antuk muputang wewengunan Masjid Agung Ibnu Batuta, Gereja Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, lan Gereja GKPB Bukit Doa. Risampuni punika, wewangunan Wihara Budaguna puput kewangun dukwarse kali tali 3. Yadiastun sujati nyene wihara punika sampun keangit wit tanggal kali 10 Desember warse siu sangatus siada sepitu. Kelanturang, pura jagat nate dados rumah ibadah sani pinih ungkur puput. Inggian punika ring tanggal Masehi 3 Agustus warse kali talipat. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua yang ada di kawasan Puja Mandala. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Romo Adi Harun sebagai Pastor Paroki Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Keberadaan Gereja Katolik di Nusa Dua ini sebenarnya bermula dengan kedatangan para perantau dari NTT dan juga beberapa dari Jawa dan daerah lain dari Bali sejak tahun 1975. Namun untuk pembangunan rumah ibadah secara resmi di kawasan Puja Mandala ini baru terjadi pada tahun 1995 yang diprakarsai oleh Menteri Pariwisata pada saat itu, yaitu Bapak Job Afi. Dan proses pembangunan dimulai pada tahun 1994 setelah mendapatkan izin dari pemerintah yang memberikan tanah untuk 5 agama yang diakui pemerintah saat itu untuk didirikan rumah ibadah. Dan proses pembangunan selama 1 tahun, lalu kemudian pada tahun 1995 mulai diresmikan Gereja Katolik di kawasan Puja Mandala ini. Dan perkembangan umat terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga gereja yang lama yang dibangun tahun 94 dan diresmikan tahun 95 itu dirasa tidak cukup lagi untuk menjadi tempat ibadah bagi kebanyakan umat. Nah, pada tahun 2009, mulailah pembangunan gereja yang baru yang sekarang ini,
dan selesai pada tahun 2011. Dan pada tahun yang sama pula, pada tahun 2011, ada peresmian gereja yang baru ini, lalu juga peresmian gereja Nusa Dua yang dari kawasan Puja Mandala ini menjadi paroki. Sebelumnya itu menjadi salah satu bagian atau stasi dari gereja paroki Fransiskus Xaverius Kute. Nah, perkembangan umat sampai dengan sekarang ini berjumlah 3.400-an orang. Dan umat ini berasal dari NTT, dari Jawa, dan juga dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini. Lalu mata pencarian umat juga bervariasi, tetapi pada umumnya mereka orang-orang yang berkarya di bidang pariwisata, khususnya di Nusa Dua dan sekitarnya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saya Pendeta Inungan Suama dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa di Komplek Puja Mandala ini. Gereja ini dibangun sejak tahun 1996, kemudian selesai dan diresmikan pada tanggal 22 Maret tahun 1997. Dan hari ini sudah berusia kurang lebih 25 tahun. Warga jemaat kami di tempat ini kurang lebih 1.500 orang yang tersebar di seluruh Kuta Selatan dan juga ada beberapa yang dari Kota Denpasar. Nah, kami mengadakan kegiatan ibadah di sini satu minggu itu sebanyak 5 kali. Ada 3 kali ibadah, jam 6 pagi, jam 8 pagi, dan jam 6 sore. Kemudian juga ada ibadah keluarga dan juga ibadah wilayah. Nah, keberadaan warga jemaat kami di sini mayoritas adalah para pekerja di daerah pariwisata yang ada di ITDC atau di Nusa Dua ini. Kemudian juga ada beberapa yang jadi pegawai baik swasta maupun di pemerintah. Nah, kemudian dalam perjalanan selama kurang lebih 25 tahun ini, kami sungguh merasakan kerukunan yang luar biasa, baik di kalangan warga jemaat dan juga di Komplek Puja Mandala ini. Maka sami wewangunan sanewenten maderbi ceciren sani nentan pada. Mineka di Masjid Agung Ibnu Batuta sane kewangun 3 lantai. Magenah pini kiwa ring Puja Mandala antuk susunan 5 sekade masjid sanewenten ring Jawi lan wewangunan masjid puniki muat kantos 3 tali diri. Mendampingan sarang masjid, wenten wewangunan Gereja Katolik Bunda Maria Segala Bangsa antuk Cina menara lonceng tunggal lan ring arep nyani dinding gevel. Rumasuk ring wagian rap nyani lan wagian ungkur gereja merap tumpang. Kelanturang ring tengen gereja, wenten wewangunan wihara antuk Cina mewarna gading sekadi wihara san wenten ring panegara Thailand. Rumasuk wenten nyani kekali patung gajah putih lan pagoda emas ring wagian luhur wiharane punika. Selanturnya nih, wantah gereja GKPB Bukit Doa antuk wewangunan ukiran Bali ring makudang-kudang wagian dindingnya nih. Rumasuk menara lonceng tunggal maukir Bali. Lan pini untat wantah wewangunan Pura Jagatnata. Pamirsa, kebausang nyabran rahina sedurung pengelalah COVID-19. Wenten dase kantos telung dasebus pariwisata sane rauh ke Puja Mandala. Anggen nedunang wisatawan sane kayun ngemargiang wisata religi. Para wisatawan punika angop antuk toleransi beragama sane kecihnayang ring Puja Mandala puniki. Ringgalah durung suwe puniki, puput kewangun genah parkir sane jimbarnya ni kerang langkung nyantos siki hektar are. Punika presiden muat kantos petang dasebus lan kejangkapin antuk dasan kios kantin. Dawak Raja Salman saking kerajaan Arab Saudi melancaran ke Bali. Ring tanggal 11 Maret warse kali tali pitulase lintang, makudang-kudang angge pulih ngemargiang sholat Jumat ring Masjid Agung Ibnu Batuta. Sakemaun, Raja Salman dawagi punika nenten nyarengin. Duaning salat Jumat kemargiang ring wawidangan Hotel San Regis Nusa Dua.
Para pengomong rumah ibadah sampun mekarya pemaridap-dap parindikan pola palering puji mandala. Toleransi tinggi sampun kecih nayang, wit genahe puniki kewangun. Namo Buddhaya. Mengenai Wihara Buddhaguna itu berdirinya tanggal 2 Juli 2020. Nah, setelah dalam perjalanan itu kan ada kurang istilahnya kerusakan atau yang perlu diperbaiki, ya kita purna pugar, selesai purna pugar itu tanggal 22 Desember 2012. Nah, adapun kerukunan di antara Puja Mandala ini, berumat beragama di Puja Mandala ini sangat baik ya, sangat saling asuh ya, dan ini benar-benar real ya. Jadi tidak dibuat-buat, atau karena kita di sini memang ada umatnya ya. Dan satu lagi adalah kebanggaan kita adalah adanya paguyuban ya, perkumpulan di antara 5 agama ini. Kami selalu koordinasi setiap ada acara, setiap ada puja bakti yang mungkin akan meminjam parkir ya, seperti itu kita selalu koordinasi di dalam grup paguyuban itu. Jadi apapun, mungkin di sebelah kiri kanan kami akan ada puja bakti, mereka ingin pinjam parkir kita juga dipersilahkan. Dan kami pun melakukan puja bakti karena sama hari Minggu, untuk menghindari atau berbagi parkir, kami umat Buddha melaksanakannya pada pukul 10. Sedangkan umat Kristiani melakukannya pukul 8 ya. Jadi kita selalu bersama-sama untuk menggunakan tempat ini dengan nyaman, aman, tenang, melakukan kebaktian begitu. Kalau kami puja bakti ya. Dan ke depan harapannya semoga kerukunan ini makin baik, solid, dan siapapun nanti yang menjadi ketua di masing-masing rumah ibadah ini tetap istilahnya melanjutkan hasil dari kesepakatan kita yang sudah disepakati di dalam paguyuban, agar dan mungkin adik-adik tahu bahwa kita sangat kompak ya. Misalnya Sabtu ini akan ada acara di BKRI di sebelah, ya kami pun diundang seperti itu. Dan kalaupun hari Natal, ya kita diundang juga. Kami pun demikian, perayaan Waisak mengundang juga. Mungkin dulu 2 tahun lalu kami berdana sembako masa pandemi pertama. Nah, selanjutnya setiap ulang tahun atau hari Natal juga sering teman-teman memberi bingkisan untuk kami juga seperti itu ya. Untuk umat wihara yang hadir ke Wihara Buddhaguna ini 100 kakak. Nah, tapi aktifnya memang tidak semua, karena begini, umat dari Wihara Buddhaguna ini adalah dari pendatang. Ya, banyak yang dari pendatang. Umat dari Buddhaguna sendiri, maksudnya Nusa Dua ini tidak terlalu banyak. Sedangkan seperti saya dari di Denpasar ya, karena bertugas di sini, dan juga dari para pekerja yang di hotel ya, dari Sri Lanka, Australia yang beragama Buddha, mereka hadir di sini, maupun tour leader ya yang dari Medan tinggal di Jimbaran juga ke sini ya. Banyak umat sebenarnya luar Bali ya. Umat Bali sendiri yang khususnya yang di Bali Selatan ini ya mungkin 50 kakak lah ya, nah, seperti itu. Yang lainnya di luar daerah ini gitu. Ya, saya akhiri dengan patana Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Toleransi antar umat beragama sana kecih nayang kerama Bali nih, antuk wentennya nih puja mandala, sampun memenang genahi puniki landuh tur terapti yening kerauhin. Lan ngicen kontribusi sanentana akidik, angin ngewawahin malih pariwisata nih, napi malih wisata religi.